Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Mami Sriningsih dari SDN Kedung Dalem 2, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Probolinggo, dengan fasilitator Ibu Murianti dan pengajar praktik Ibu Yunita Sri Sulistioningsi. Berikut ini adalah pemaparan tugas koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara 1.1 A.8 modul 1.1. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama, namun pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Ki Hajar Dewantara mengartikan pengajaran yaitu proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak, agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Trilogi Ki Hajar Dewantara ada 3 yang patut kita implementasikan di dalam pembelajaran di sekolah. Yang pertama, ing ngarso sum tulodo, artinya yang di depan memberi teladan. Dalam hal ini, peranan guru sangat besar dalam memberi teladan kepada para peserta didiknya. Istilah atau pepatah guru, kencing berdiri, murid kencing berlari, sangat mungkin untuk terjadi. Oleh karenanya, teladan guru harus senantiasa ditunjukkan kapan saja dan di mana saja. Yang kedua, ing madya mangun karso, artinya yang di tengah membangun keinginan. Dalam hal ini, pemberian motivasi dan memposisikan diri seorang guru sehingga dapat menjadi teman dan juga tempat peserta didiknya berangkat untuk berkembang menuju cita-citanya. Yang ketiga, tut uri handayani, yang artinya dari belakang memberi dorongan. Hal ini berarti guru harus selalu mendorong peserta didiknya dalam mengembangkan bakat dan minat sesuai dengan yang dikehendakinya. Selanjutnya, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Nah, sebelum mempelajari modul 1.1, saya menganggap guru itu mendominasi pembelajaran atau teacher center. Yang kedua, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM atau mengutamakan aspek kognitif saja. Yang ketiga, guru kurang memahami karakteristik murid. Yang keempat, murid pasif dan motivasi belajar murid juga rendah. 5. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama dari guru. Berikut ini adalah gambaran suasana kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Nah, kelasnya kondusif, yang aktif adalah guru. Murid hanya diam saja dan mendengarkan penjelasan dari guru sehingga murid terlihat pasif. Selanjutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, merubah pemikiran, di mana guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak atau student center, bukan lagi teacher center. Menghargai setiap karakteristik belajar anak. Yang kedua, merubah perilaku, di mana mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian lebih cermat melihat bakat anak atau menuntun sesuai kodratnya. Kemudian, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang keempat,
Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Nah, di sini pencapaian profil pelajar Pancasila ini seperti elemen gotong royong, kerjasama, kreativitas, kemudian berkebinekaan global, dan sebagainya kita terapkan. Kemudian aspek budi pekerti kita terapkan dalam pembiasaan-pembiasaan seperti sholat duha bersama, berdoa sebelum belajar, kemudian salam kepada Bapak Ibu Guru sebelum masuk ke kelas. Yang kelima, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun bukan menuntut. Yang keenam, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan zamannya. Yang ketujuh, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran tidak monoton, tidak membosankan. Karena karakter masing-masing anak itu sejak dari lahir adalah bermain, sehingga mereka lebih bahagia, lebih menyenangkan, dan lebih semangat dalam pembelajaran. Jadi, kesimpulan yang saya dapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang kedua, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Nah, Bapak Ibu, demikian refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kesimpulan modul 1.1. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.